Jangan mepet teman-teman. Jadi dua sesi mau naik kita beri, jangan. Misalkan jangkrik dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang rawatan murai batu tipe dingin, ngembangin bulu dan angkat kaki. Sebelum kita mengetahui karakter pada burung atau pemberian EF, sebaiknya kondisikan dulu pada burung murai batu kondisi sehat walafiat dan burung itu lincah teman-teman. Jadi kita akan mengetahui tipe dingin tersebut dari pola penjemuran, porsi EF, dan pada burung ini suka mandi. Pada burung murai tipe dingin memang agak mudah sulit untuk tampil di lapangan, perlu suhu tubuh yang agak panas pada burungnya. Kebiasaan salah kita merawat pemberian extra fooding terlalu kencang pada burung tipe dingin atau faktor rendah. Ini jika tidak diimbangi dengan pola penjemuran yang kuat ataupun pengurangan mandinya, burung ini akan mudah ngembung karena kelebihan extra fooding sehingga metabolisme dalam tubuh pencernaannya juga kurang bagus teman-teman. Pada burung tipe yang dingin cenderung pada suhu tubuhnya itu minus atau menurun, jadi perlu agar menaikkan suhu tubuhnya sehingga burung ini faktor. Kebanyakan kita jor EF dan akibatnya pada burung ini extra fooding menumpuk dan burung ini akan berai yang berakibatnya pada pencernaan juga kurang bagus, ada nyekukruk, ngembang bulu. Dalam pola perawatan di sini kita harus tahu bahwa burung ini misalnya kondisi sehat walafiat. Saya referensi dari burung yang sehat dan lincah teman-teman. Jadi bukan burung yang sakit, karena burung yang sakit juga bisa nyekukruk. Hal lain yang kita lakukan tentu pada extra fooding kita turunkan, dimana pada burung ini kita turunkan dengan extra foodingnya jikalau pada hariannya itu penjemurannya kurang. Misalnya tidak ada matahari atau matahari redup-redup tidak sempat menjemur, tentu extra fooding kita turunkan. Misalkan 10-10 jadi 77 atau 55, cari pada burung ini yang pas sehingga burung ini tidak terlalu gembung. Saat musim dingin tentu kita bisa menambahkan extra fooding yaitu ulat Hongkong untuk menaikkan suhu tubuhnya, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Jika kebanyakan juga burung ini akan gembung. Pada dasarnya pada burung murai tipe dingin ini sebenarnya jika sudah tampil ini sangat mudah. Tak beda dengan yang faktor tinggi, sedikit pemberian berlebih atau porsi berlebih atau apa ya istilahnya, burung faktor tinggi kan juga cepat emosinya maupun bayinya dan itu sangat cepat. Jadi saya kira tipe dingin maupun tipe faktor rendah maupun faktor tinggi itu sebenarnya hampir sama, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada burung murai tipe dingin, kalaupun teman-teman mencari settingan dengan pola rawatan jor jangkrik misalkan 10-10 atau 7-7, tentu teman-teman harus mengimbangi penjemuran yang kuat. Jadi misalkan 1 jam atau 2 jam, kalau 1 jam tidak mumpuni jemur biasa, 1 jam berikutnya itu teman-teman bisa jemur sauna. Jadi jemur dulu biasa, baru langsung lanjut jemur sauna. Misalkan jemur biasa 1 jam, baru lanjut 30 menit atau 1 jam untuk sauna. Ini penjemuran bisa dilakukan setiap hari ataupun Sabtu Minggu libur seperti itu. Misalkan Sabtu Minggu full kerodong itu juga bisa teman-teman. Senin sampai Jumat itu jadi penjemuran non-stop. Kalau tidak diimbangi dengan penjemuran yang kuat, burung ini akan menggembung biasanya.
karena metabolisme pada burung ini tentu kurang lancar seperti itu, dan burung mudah ngembung dan ngembang kadang ngangkat kaki. Meneliti bahwa burung ini dengan settingan ini sudah cukup, ataukah kurang seperti itu untuk harian, seperti itu sudah burung sudah singset bulunya seperti itu dan tidak mudah ngembung. Jadi cari dulu titik pada burung ini di mana burung ini gacor tetapi bongkar isian. Ada juga yang di rumah ngupluk, nanti di lapangan bongkar isian. Setting dulu dengan porsi yang sesuai, misalkan 55 atau 77. Faktor dingin bisa saja juga dengan porsi EF yang rendah, tetapi ini harus kita sesuaikan. Kalau saya mending porsi yang agak tinggi, misalkan 55 atau 77, tetapi penjemuran ini sangat kuat. Itu teman-teman. Jadi teman-teman saya pasrahkan sendiri kepada teman-teman untuk mengetahui kondisi pada burungnya. Jadi rawatan yang saya gunakan ya bisa saja cocok buat teman-teman dan bisa saja tidak cocok pada burung teman-teman. Kalaupun burung bahan belum kita tahu karakter, ya jangkriknya dilebih dulu gimana pada burung. Misalkan 10-10 habis ya teruskan aja dulu, misalkan 5 hari atau 7 hari, setelah itu baru kita setting seperti itu. Jadi lihat kondisi pada burung, bisa menaikkan, bisa menurunkan. Untuk settingan pada lomba, pada burung murai tipe dingin, memang ya harus kita perlu perhatikan pada burung. Mulai H-2 bisa kita kerodong, ekstrapotin kita naikkan 1 atau 2 ekor, sampai H-1, H-1 sore, itu juga bisa kita bom jangkrik atau bom ulat Hongkong. Itu sesuaikan, teman-teman silahkan dicoba, harus menemukan. Memang ya agak sulit-sulit mudah untuk menemukan pada burung tipe dingin. Jadi selanjutnya hari H normal seperti biasa, atau ya biasa, atau tetap aja teman-teman nanti untuk sorenya mau berangkat lomba bisa kita colok hongkong di lapangan. Usahakan pemberian pakan pada lomba, mau lomba atau mau digantang itu jangan mepet teman-teman. Jadi 2 sesi mau naik kita beri, jangan. Usahakan misalkan jangkrik dari rumah itu berangkat, baru nanti ulat hongkongnya kurang 2 sesi atau 3 sesi baru kita berikan. Jadi kalau terlalu mepet nanti tipe dingin ya tahu sendiri, kalau kurang emosi di lapangan ya perlu kita ablak dulu atau gimana, atau kerodong separuh seperti itu teman-teman. Untuk mandinya jangan terlalu mepet, misalkan H-2 atau H-3 itu juga bisa, atau H-1 pagi atau sore itu teman-teman. Untuk harian juga seperti itu, mandi usahakan seminggu sekali aja. Kalau seminggu toh nggak mau, ya sudah biarkan 2 minggu sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.